Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar ananda semua? Ustaz berharap ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pelajaran kali ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang kedua, bacalah paragraf dengan saksama. Saksama itu artinya dari awal ya, dengan teliti ya, saksama, cermat ya. Kemudian yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas, bawah, dan tengah. Kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, perhatikan contohnya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita perhatikan, ini dia gagasan pokoknya ya. Nah, kemudian yang kalimat kedua itu ya, kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu gagasan pendukung. Nah, contoh dalam bentuk diagram. Gagasan pokoknya yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukungnya, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian gagasan pendukungnya, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Ya, jadi kita lihat ya, gagasan satu teks dibuat sejumlah paragraf ya, sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut ya. Jadi kalau misalnya paragrafnya itu ada 4, berarti diagramnya ada 4 ya. Ini dia. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks.
Contoh, gelar budaya di sekolah. Perhatikan ya paragraf ini. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua dan sebagainya. Ya, perhatikan ya yang bercetak tebal ya. Ini gagasan pokok, kemudian kalimat kedua, 3, 4, dan 5 itu gagasan pendukung. Nah, paragraf kedua perhatikan. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, jadi yang bercetak tebal ini gagasan pokoknya. Kemudian kalimat selanjutnya itu gagasan pendukung. Contoh dalam bentuk tabel. Ya, paragraf pertama, gagasan pokoknya itu keragaman di lingkungan sekolah. Gagasan pendukungnya, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa, macam daerah asal siswa di sekolah Udin, setiap daerah memiliki budaya khas. Yang kedua, ya paragraf kedua itu gelar budaya di sekolah Udin. Ya, gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya, tujuan gelar budaya, macam gelar budaya, penampilan saat gelar budaya. Kemudian membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Nah, kita membuat peta pikiran dulu ya sebelum meringkas. Ya. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat, jelas dan padat. Jika teks terdiri atas satu paragraf, maka cara menulis ringkasannya dengan menggabungkan hal-hal penting yang terdapat dalam paragraf tersebut. Ini jika teksnya itu satu paragraf, jadi kita ringkas hal-hal yang penting saja dalam paragraf tersebut. Tapi jika teks lebih dari satu paragraf, maka cara menulis ringkasannya dengan menggabungkan ide pokok setiap paragraf. Ya. Saya ulangi lagi, jika teks lebih dari satu paragraf, maka cara menulis ringkasannya dengan menggabungkan ide pokok setiap paragraf. Kemudian langkah membuat ringkasan teks. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Nah, ini cara meringkas teks ya. Kita baca dulu dengan teks dengan secara seksama. Kemudian gunakan kalimat tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Kemudian yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Ya, ringkasan berdasarkan peta pikiran. Kita buat dulu peta pikirannya, kemudian gunakan dengan bahasamu sendiri. Kemudian urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Jadi urutan peristiwanya itu harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Ya. Baiklah, cukup di sini saja. Bisa usahakan jazakumullah khairan kepada Ananda semua. Semoga materi yang Ustaz berikan ini bermanfaat bagi Ananda. Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.